Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami cintai, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kalau pada kesempatan ini Bapa, Engkau perkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji menyembah-Mu Bapa. Kiranya pujian kami sampai ke tahta-Mu yang agung. Biar Engkau nikmati Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, menantikan hadir-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di sini, di hadirat-Mu yang suci, diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kembali katakan, kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak diagungkan Bapa kami. Biar apa yang Engkau izinkan terjadi di hidup kami jadi pelajaran buat kami Bapa.
Tidak ada yang kami khawatirkan di masa depan kami, karena kami tahu Engkau memegang rancangan-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa, yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala inginku, semua ku kalahkan untuk-Mu demi kemuliaan-Mu. Oh, bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Katakan sisa hidupku ini, sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala inginku, semua ku kalahkan untuk-Mu demi kemuliaan-Mu. Oh, bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu di sore hari ini. Berikan kami pengertian akan kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Kami sambut kebenaran-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran Tuhan hari ini berbicara tentang kehendaknya adalah kehendakku. Kehendaknya adalah kehendakku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28, Alkitab memberitahu bahwa Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Hal ini bertujuan
agar manusia hidup dalam persekutuan dengan Allah dan ingin menjadikan manusia menjadi representasinya Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya manusia yang memiliki kehendak diinginkan oleh Allah untuk memilih taat kepada kehendak Allah atau firman Allah. Diberikannya kehendak manusia bukan untuk melanggar firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengharapkan manusia dalam kehendaknya. Sekali lagi saya katakan, untuk memilih taat kepada kehendak Allah itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan kehendak Allah atas dunia ini. Sebagaimana juga doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus kepada para muridnya pada waktu itu. Di dalam Matius pasal 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan hal ini digenapi oleh Yesus sebagai pokok keselamatan yang telah memilih melakukan kehendak Allah ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran ini Allah kembali memanggil kita sebagai jemaat untuk hidup di dalam kehendaknya. Untuk kita memilih kehendaknya, bukan kehendak kita. Untuk menjadikan kehendaknya adalah kehendak kita. Sebagaimana Yesus telah melakukannya dan meninggalkan teladan bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadikan kehendaknya menjadi kehendak kita. Kehendaknya menjadi kehendakku. Dengan cara kita mengerti akan kehendak Allah itu. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 Bapak Ibu dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kata mengerti dimaknai sebagai tindakan untuk menjadikan kehendak Allah yang kita dengarkan menguasai pikiran kita. Artinya menjadikan pengetahuan akan kehendak Allah sebagai petunjuk yang menata kehidupan kita untuk selaras dalam rancangan Allah. Kita jadikan kehendak Allah sebagai dasar. Kita jadikan kehendak Allah sebagai sarana untuk berjalan di dalamnya. Itulah sebabnya kalau kita melihat kehidupannya Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Sehingga ketika kita melihat kehidupannya Yesus, Bapak Ibu, Yesus dengan mengatakan, apa yang kulihat dilakukan oleh Bapa, apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kulakukan. Artinya Yesus tidak memiliki agenda lain. Yesus tidak memiliki rencana lain di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun sesungguhnya setiap manusia punya kehendak. Setiap manusia punya keinginan. Tapi Yesus telah memberikan contoh bagi kita Bapak Ibu ketika Dia di dunia ini. Dia tidak punya agenda lain. Dia tidak punya rencana lain selain rencana Allah yang dipercayakan kepada Yesus untuk dikerjakan dan diselesaikannya. Berbeda dengan Adam, Bapak Ibu. Berbeda dengan Adam yang pertama, yang dipengaruhi oleh iblis sehingga dia memiliki agenda lain. Dan agenda yang dimiliki oleh Adam inilah sesungguhnya yang membuat dia terbuang dari hadirat Allah. Membuat rencana Allah tidak terrealisasi melalui kehidupannya Adam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buat apa yang kita dengarkan dari pengetahuan tentang Allah yang menjadi kehendak Allah. Kita mau jadikan ini menjadi alat Bapak Ibu.
Kita mau jadikan ini menjadi sarana untuk kita melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengerti kehendak Allah. Sehingga kita sungguh-sungguh berjalan seperti Yesus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu, kita menjadikan kehendak Allah menjadi kehendakku dengan cara mengosongkan diri. Tidak ada cara lain Bapak Ibu untuk menyatakan kehendak Allah selain meniadakan kehendak kita dengan cara menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Sikap mengosongkan diri ini dimulai dengan sebuah keadaan. Kita menyadari akan keterbatasan diri kita sebagai manusia dan juga mengakui kemahakuasaannya Allah. Artinya bahwa tanpa kehendak Allah, tanpa kemahakuasaannya Allah, kita pasti gagal seperti Adam yang pertama gagal. Tuhan Yesus dalam kehidupan yang diperankannya, Alkitab memberitahu dia mengosongkan diri. Yesus memulai kehidupannya dengan cara mengosongkan diri. Sehingga dia bisa dipenuhi oleh kehendak Allah. Dia bisa dipenuhi oleh keinginan-keinginan Allah. Dan dengan cara itulah Yesus dapat menggenapi rencana Allah atau menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan untuk dikerjakan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Bapak Ibu selaras dengan filosofi kenosis, yaitu menyediakan tempat kosong untuk diisi sesuatu. Artinya kita menyediakan diri kita, meniadakan kehendak kita, atau mengosongkan bejana hidup kita. Mengosongkan kehendak kita dengan tujuan agar Allah bisa memasukkan kehendaknya di dalam diri kita. Dalam teologi Kristen sering disebut kenosis ini pengosongan diri atau peniadaan kehendak atau keinginan diri sendiri dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Kita dipanggil Allah Bapak Ibu sebagai orang-orang yang telah ditebus darah Yesus. Sebagai orang yang telah dikaruniai Roh Kudus. Sebagai orang yang telah dipercayakan akan rencana Allah tergenapi melalui kehidupan kita. Kita mau meneladani Yesus yang telah mengosongkan diri. Dia rela melepaskan atau kehilangan haknya. Dia rela melepaskan dan kehilangan apa yang diinginkan untuk dilakukan. Yesus berkata, kalau boleh Bapa di dalam sorga, sekiranya cawan ini boleh berlalu. Pada waktu itu itulah keinginannya Yesus. Itulah keinginannya Yesus. Tapi pada akhirnya Yesus berkata, bukan keinginanku, bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa. Artinya bahwa keberadaan dan kehendaknya Yesus telah diserahkan kepada Bapa untuk dipakai Bapa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Bapa merancangkan Yesus menjadi pokok keselamatan. Dan itu hanya bisa terrealisasi ketika Yesus berkata, kehendak Bapa yang jadi. Maka Yesus menjadi pokok keselamatan ketika dia berkata, kehendak Bapa yang jadi. Yesus tidak menggantungkan dirinya kepada kehendaknya, kepada keinginannya. Tapi dia sungguh-sungguh menggantungkan dirinya kepada Allah. Tidak menggantungkan dirinya di luar Allah. Demikian juga kita Bapak Ibu sebagai manusia tidak bisa memang diabaikan manusia tanpa kehendak. Manusia memiliki berbagai macam keinginan. Dan banyak keinginan-keinginan manusia yang telah condong atau lekas berbuat dosa ini punya keinginan-keinginan atau kehendak yang sering menyimpang atau meleset dari apa yang Allah inginkan.
Tapi dengan cara kita mengosongkan diri, meniadakan kehendak dengan menyambut kehendak Allah Bapa di surga, kita bisa merealisasikan atau menggenapi rencana Allah melalui kehidupan kita. Kenosis ini berbicara tentang praktek kerendahan hati Bapak Ibu. Kenosis bukan berarti kita tidak menyadari kehendak kita. Tapi kita sungguh-sungguh menyadari ada kehendak Allah yang lebih agung, yang jauh lebih agung dari kehendak manusia. Dan kita sungguh-sungguh tunduk dan mau melaksanakan dengan kesadaran penuh akan kehendak Allah untuk tujuan keselamatan yang akan dikerjakan oleh Allah melalui kehidupan yang telah diselamatkan. Jadi Yesus benar-benar mengorbankan keakuannya demi kepentingan Allah. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita mau mengorbankan keakuan kita. Kita mau mengorbankan setiap perilaku-perilaku kita yang membawa kita terpisah dan jauh dari rencana Allah. Dan kita mau menerima rencana Allah. Kita mau menyisihkan diri kita dari dunia dan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari rencana Allah. Kita mau terus menyucikan diri, berjalan di dalam kehendak Allah. Demi satu tujuan, menyatakan rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi seorang hamba, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhannya. Sebagaimana Yesus telah melakukannya. Kita mau belajar dari kegagalan Adam yang gagal mengosongkan dirinya sehingga dia meleset dengan cara meninggikan keinginannya untuk menjadi seperti Allah. Adam menerima rencananya iblis sehingga berbuahkan keinginan bagi Adam, dan keinginan Adam dan Hawa inilah yang membuat mereka terusir dari hadirat Allah. Berbeda dengan Yesus Bapak Ibu. Berbeda dengan Tuhan kita Yesus. Dia tunduk kepada kehendak Allah dengan mengisi atau menghidupi kehendak Allah di dalam dirinya. Tuhan Yesus berkata seperti yang saya kutip di atas. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Janganlah yang seperti yang ku kehendaki. Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadilah kehendakmu gambaran ketaatan Yesus dengan sebuah resiko nyawanya diserahkan bagi banyak orang. Nyawanya menjadi korban bagi penghapus salah. Nyawanya menjadi pusat kemurkaan demi manusia dilalukan atau diselamatkan dari murka Allah. Yesus benar-benar memposisikan dirinya untuk menggantikan tempat manusia berdosa, untuk menerima murka akibat dosa. Sehingga kematian Yesus menjadi persembahan korban bagi banyak orang lain, bagi banyak manusia. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar dari Yesus yang berkata, jadilah kehendakmu Bapa di sorga. Kita mau berkata kepada Tuhan hari ini. Kita mau berkata kepada Bapa seperti Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Kita mau membuang hal-hal yang memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Kita mau membuang hal-hal yang merusak persekutuan kita di hadapan Bapa di sorga. Kita mau mengorbankan segala keinginan yang bertentangan dengan Allah. Kita mau mengorbankan segala penghalang demi kita boleh menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita mendengar Yesus mengosongkan diri. Dengan cara mengosongkan dirilah Yesus berkata, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kita mau berkata hari ini, bukan keinginanku yang jadi di tengah-tengah dunia ini, tetapi keinginannya Allah. Demi terrealisasinya rencana Allah di tengah dunia ini melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Dengan hidup dalam kehendak Allah lah rencana agung Allah boleh hadir melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu, kita terus mengerjakan kehendak Allah, sehingga sebanyak mungkin manusia akan masuk dan hidup dalam rencana Allah yang agung. Demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, semakin hari kami semakin menyadari bahwa kehendak Allah lah yang dapat menggenapi setiap rencana-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mau kehendak-Mu menjadi kehendak kami. Kami mau apa yang Kau kehendaki, itulah yang kami kehendaki. Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan, agar kami boleh hidup seperti Yesus hidup. Sebagaimana Yesus menjadi pokok keselamatan, kami pun menjadi Yesus-Yesus kecil untuk menyatakan berita keselamatan yang telah dikerjakan Yesus di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui hadir kami di tengah-tengah dunia ini, Bapa di dalam sorga, semakin banyak manusia yang berjumpa dengan kami, boleh melihat Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan seperti kami diselamatkan. Berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur.